Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rizkyansyah Rosmiati Nurjaman. Ini merupakan konten ketiga saya mengenai statistika. Video sebelumnya adalah mengenai bagaimana cara mengoptimasi parameter pada metode Artificial Neural Network. Yang berbeda kali ini, videonya saya buat sendiri dan bukan merupakan tugas mata kuliah. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini pun, saya akan membagikan tutorial mengenai bagaimana cara mengoptimasi parameter. Akan tetapi, metode yang digunakan adalah menggunakan metode klasifikasi support vektor mesin atau SVM. Cerita sedikit, metode ini adalah metode skripsi yang saya gunakan untuk dapat menempuh ujian sarjana di program studi statistika Universitas Padjadjaran, yang mana mengenai data mining atau penambangan data dengan analisis yang dilakukan adalah text mining atau menganalisis suatu data dalam bentuk teks. Apabila teman-teman di sini merasa tertarik untuk dapat mengetahui bagaimana cara menganalisis suatu data teks, barangkali nanti saya akan buatkan tutorialnya. Nah, langsung saja ke tutorialnya. Hal pertama yang dilakukan adalah memanggil data yang akan kita analisis. Di sini saya mencoba menggunakan data dari hasil penelitian orang lain, yaitu atas nama Thomas Wigaheru Prasetya, mahasiswa Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, mengenai diagnosa diabetes mellitus pada tahun 2016. Pada kolom of search itu kita klik read. Selanjutnya pilih operator sesuai dengan file data yang akan teman-teman analisis. Di sini saya menggunakan format Excel, jadi operator yang digunakan adalah read Excel. Kita klik dan drag ke kolom proses. Selanjutnya hubungkan titik input kepada operator read Excel dan titik output kepada titik result. Setelah itu kita double klik atau teman-teman bisa klik import configuration wizard. Selanjutnya teman-teman cari file data yang akan dianalisisnya. Klik next lagi dan finish. Kemudian kita eksekusi. Baik, ini adalah data yang akan dianalisisnya. Data yang akan digunakan itu adalah data diabetes atau data gejala penyakit diabetes. Sebanyak 100 data bersih yang diperoleh dari studi kasus di Rumah Sakit Panti Nugroho Pakem, Daerah Istimewa Yogyakarta, hasil penelitian mahasiswa Universitas Sanata Dharma yang tadi saya sebutkan. Data ini nantinya data ini memiliki kelompok data sebanyak 12 atribut dan 1 atribut spesial. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai datanya. Untuk atribut jenis kelamin, angka 0 di sini menunjukkan jenis kelamin laki-laki dan angka 1 di sini menunjukkan jenis kelamin perempuan. Untuk atribut usia di sini adalah menunjukkan usia orang yang terkena gejala penyakit diabetes. Untuk atribut yang lainnya seperti nafas, keturunan, jantung, dan darah, dan yang lain sebagainya, itu angka 0 di sini menunjukkan tidak ada masalah pada organ-organ tubuh tersebut, sedangkan angka 1 di sini menunjukkan terdapat masalah pada organ-organ tubuh tersebut. Adapun atribut spesialnya,
atau labelnya di sini adalah kelas, di mana terdapat dua, yaitu kelas diabetes mellitus dan kelas diabetes mellitus hiperglikemia. Data ini berjumlah 100 row atau 100 record yang baik. Kita kembali ke desain. Langkah selanjutnya adalah menyeting atribut-atribut tersebut pada titik edit list di sini. Kemudian pilih atribut yang tidak akan kita analisis. Di sini ada nomor dan juga mengganti kelasnya menjadi label. Dan karena hanya ada dua kelas, kita ganti menjadi binomial. Kemudian klik apply. Apabila pada Rapid Miner Studio teman-teman tidak ada settingan seperti ini, dapat diinisiasi dengan menggunakan operator setroll. Kemudian drag ke bagian kolom proses dan kita setting kelas di sini menjadi label. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya itu adalah memasukkan operator optimasinya. Di sini kita akan menggunakan operator optimize parameter. Di sini ada 3 yang akan digunakan, itu adalah grid. Grid atau grid search ini secara umum merupakan kombinasi dari parameter yang diujikan kepada suatu model klasifikasi untuk mendapatkan nilai akurasi klasifikasi tersebut. Kemudian kita drag ke kolom proses dan kita hubungkan titik-titik performance kepada titik result, titik model terhadap result, titik parameter terhadap result, dan outputnya terhadap result. Kemudian klik 2. Langkah selanjutnya adalah kita harus memasukkan operator atau kita perlu operator untuk dapat membagi data menjadi dua bagian, yaitu data training dan juga data testing. Di sini teman-teman bisa pakai split data, cross validation, dan juga yang lainnya. Untuk kali ini metode yang akan kita gunakan adalah menggunakan cross validation. Mengapa? Karena prosedur cross validation menurut HUSU 2016 itu mampu mencegah terjadinya overfitting. Overfitting sendiri itu merupakan satu keadaan di mana data yang digunakan itu untuk pelatihan itu adalah data yang terbaik. Akan tetapi apabila dilakukan tes dengan menggunakan data uji dapat mengurangi akurasinya. Oke, selanjutnya kita cari operator cross validation-nya. Dan kita drag ke bagian kolom proses. Kemudian hubungkan titik input terhadap titik example. Selanjutnya titik mod terhadap model, titik example terhadap output, dan titik performance terhadap titik performance. Oke, selanjutnya kita double klik operator cross validation-nya, dan di sini akan ada dua bagian, yaitu training dan juga testing. Untuk training di sini kita akan memasukkan metode yang akan kita gunakan untuk mengklasifikasikan data tersebut. Karena kita akan menggunakan SVM, maka kita akan menggunakan metode support vector machine untuk dimasukkan ke dalam kolom proses training ini.
kita akan pilih operator SVM yang lib SVM ini karena parameter yang ada itu lebih banyak ditampilkan. Selanjutnya hubungkan titik-titiknya, titik model terhadap titik model. Untuk selanjutnya pada kolom testing diisi dengan operator apply model. Dan juga performance. Operator yang digunakan adalah klasifikasi karena metode ini adalah metode klasifikasi. Oke, selanjutnya kita tinggal hubungkan titik-titik ini, mod terhadap mod, lab terhadap lab, performance terhadap performance. Dan juga model terhadap performance. Baik, kita kembali ke cross validation di sini. Pada cross validation ini masih terdapat kekurangan, yaitu masih terdapat kemungkinan bahwa data training dan juga data testing yang dibagi itu tidak balance. Jadi maksudnya pada data ini misalnya data training yang masuknya itu ternyata data diabetes mellitus semua, dan data testingnya sendiri itu data diabetes mellitus hiperglikemia semua. Oleh karena itu, untuk dapat meminimalisir itu perlu adanya suatu teknik, yaitu menggunakan teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan untuk dapat membagi data latih dan juga data uji pada cross validation ini biasanya menggunakan teknik sampling stratifikasi atau stratified sampling. Karena metode tersebut dapat menjamin bahwa masing-masing kelas direpresentasikan dengan proporsi hampir sama pada kedua bagian data. Nah, untuk number of faults-nya itu yang paling populer adalah faults 10. Jadi cross validation yang digunakan ini adalah 10-fold cross validation. Kita kembali ke optimize parameternya, dan disinilah yang paling pentingnya. Oke, selanjutnya kita edit parameter settingnya dan kita pilih operator SVM nya. Selanjutnya kita masukkan kernel tipe ini, dan saya jelaskan sedikit. Biasanya kernel yang digunakan pada SVM itu yang paling populer adalah yang pertama itu ada linear, terus ada polinomial, terus ada radial basis function atau RBF, dan sigmoid. Oke, untuk parameter tiap-tiap kernelnya sendiri itu berbeda-beda. Pada kernel linear itu yang dioptimasinya itu hanya terdapat satu parameter, yaitu parameter C. Untuk pada kernel RBF dan juga sigmoid terdapat dua parameter, yaitu parameter C dan gamma. Sedangkan pada polinomial itu terdapat tiga parameter yang dioptimasi, yaitu ada C, gamma, dan juga degree.
Sebelumnya, salah satu masalah dalam pengoptimasian parameter pada metode SPM ini itu adalah tidak adanya rentang nilai C dan juga gamma secara eksak. Oleh karena itu, pada penelitian saya akan digunakan optimasi parameter grid search itu untuk memperoleh nilai parameter yang optimalnya menggunakan penelitian Seppel et al. Pada Johra 2018, yang mana untuk parameter gammanya sendiri itu rentangnya dari 2⁻³ sampai 2⁻³ dan cosnya sendiri itu dari 10⁻⁻1 sampai 10⁻², sedangkan untuk degree-nya sendiri itu 2 sampai 3. Oke, langsung saja kita ke kernel yang pertama. Itu ada kernel linear karena hanya satu yang dioptimasinya itu parameter C, dan kita edit rentangnya. Untuk cosnya sendiri itu adalah dari 10⁻⁻1 sampai 10⁻², jadi dari 0,1 sampai 100. Untuk stepnya teman-teman bebas mau 10 atau 100, karena di sini hanya tutorial biar cepat. Kita stepnya 10 saja dan scale-nya kita ganti jadi logarithmic legacy. Kemudian klik OK. Kemudian kita eksekusi. Oh, ini input connection missing-nya belum kita hubungkan. Sebentar. Untuk titik mod ini sepertinya tidak perlu dimasukkan, dan yang pentingnya itu adalah titik tes ini. Baik, ya, sudah tidak ada masalah. Kita tunggu. Nah, ini adalah hasil iterasi hasil iterasi optimasi parameter pada kernel linear. Terdapat 11 iterasi. Selanjutnya, untuk data ini, kernel linear yang paling optimal digunakan adalah kernel linear dengan parameter C-nya itu adalah 0,686. Ini adalah number of supervectornya, itu banyaknya supervector yang digunakan ada sebanyak 27, dan biasnya itu adalah sebesar -6,377. Dan ini adalah berat atau bobot atau weight pada tiap-tiap atributnya. Dan ini adalah confusion matrix. Untuk confusion matrixnya sendiri itu merupakan evaluasi klasifikasi yang dilakukan oleh suatu metode klasifikasi. Jadi confusion matrix ini digunakan untuk memudahkan dalam proses perhitungan akurasi dengan mengetahui jumlah data uji yang terklasifikasi dengan benar dan jumlah data uji yang salah pengklasifikasiannya. Jadi di sini berdasarkan resultnya, dari 48 pasien diagnosa penyakit diabetes, sebanyak 46 itu sudah terklasifikasi dengan benar, dan 2 harusnya
terklasifikasi kepada hiperglikemia. Dan dari 52 pasien itu ternyata 48 sudah terklasifikasi dengan benar, dan 4 orang itu harusnya kepada diabetes mellitus, dan performasi atau akurasi yang dihasilkan adalah sebesar 94%. Sudah, ini adalah datanya. Sudah, baik. Selanjutnya kita ke kernel yang selanjutnya, yaitu kernel RBF dan juga sigmoid, karena ada 2 parameter yang harus dioptimasi. Selain parameter cos atau C, itu ada parameter gamma. Untuk gamma sendiri itu seperti yang saya katakan, itu rentangnya dari 2⁻³ sampai 2⁻³. Jadi 2⁻³ itu 0,125 dan 2⁻³ itu 8. Stepnya terserah teman-teman mau masukkan berapa, dan ininya ubah jadi logaritmik legasi. Kemudian kita eksekusi. Dan ini adalah outputnya. Nah, untuk yang pertama kita akan melihat hasil iterasinya. Nah, ini untuk iterasinya sendiri kita akan sortir dari yang terbesar performansinya, dan ternyata kernel RBF itu lebih cocok atau lebih tinggi performansinya daripada kernel sigmoid. Untuk kernel sigmoidnya sendiri itu akurasinya yang paling tinggi hanya sebesar 0,52 atau 52%. Dan untuk kernel RBF ini parameter yang optimal digunakannya itu adalah untuk parameter cos itu 1,616 dan gamma adalah 0,125. Dan ini adalah tabel confusion matrixnya sendiri, yang mana sama penjelasannya. Dari 48 pasien itu sebanyak 46 sudah terklasifikasi dengan tepat, dan 2 harusnya kepada hiperglikemia. Untuk hiperglikemia sendiri dari 52 itu sebanyak 50 pasien terklasifikasi dengan tepat, dan 2 itu harusnya pada diabetes mellitus. Dan optimasi yang terakhir adalah pada kernel polinomial. Untuk parameternya sendiri itu ada 3, yang ketiganya itu adalah degree. Dan untuk degree-nya sendiri batasnya adalah 2 sampai 3. Stepnya bebas, dan untuk skalanya itu gunakan sama logaritmik legasi. Dan selanjutnya kita eksekusi. Dan ini adalah output dari hasil analisisnya. Dapat dilihat bahwa
dengan menggunakan kernel polinomial ini, parameter yang optimalnya itu adalah sebagai berikut. Untuk parameter C sendiri adalah sebesar 100. Untuk parameter gamma sendiri adalah 0,3689 dan parameter degree-nya itu adalah 2. Dan ini adalah hasil iterasi dari optimize parameter grid-nya. Ada sebanyak 242 iterasi. Ini untuk kernel modelnya sendiri. Untuk banyaknya support faktornya itu adalah sebanyak 10 dan biasnya sebesar minus 21,508. Ini adalah wage atau bobot pada setiap atribut data yang ada. Dan ini adalah evaluasi berdasarkan tabel confusion matrix seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dapat dilihat bahwa dari 48 pasien diagnosis diabetes mellitus, ada sebanyak 45 sudah terklasifikasi dengan tepat dan 3 itu harusnya terklasifikasi ke dalam kelas diabetes mellitus hiperglikemia. Dan untuk kelas yang satunya lagi, dari 52 pasien itu ada sebanyak 51 sudah tepat terklasifikasi ke dalam kelas diabetes mellitus hiperglikemia dan satunya lagi seharusnya terklasifikasi ke dalam kelas diabetes mellitus. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai bagaimana cara mengoptimasi parameter grid search dengan menggunakan metode support vector mesin pada aplikasi RapidMiner Studio ini. Untuk penjelasannya saya cukupkan. Apabila dirasa informasi ini bermanfaat, teman-teman dapat like dan mensubscribe-nya. Untuk konten statistika yang lainnya barangkali dapat teman-teman tunggu di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.